Yang Anda saksikan ini adalah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan. Ada dari Basarnas, BPBD Tangerang Selatan, Polisi, TNI, Pemadam Kebakaran, Dishub, dan juga pemerintah daerah setempat. Ada juga tim KNKT yang akan melakukan investigasi terkait dugaan penyebab jatuhnya pesawat latih ini, saudara. Dari informasi yang disampaikan oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso, ada 3 orang menjadi korban jiwa. 1 sudah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Tangerang, 2 masih berada di dalam badan pesawat. Dari 3 orang ini, 2 sudah teridentifikasi. Yang saat ini juga tengah dilakukan karena 2 korban masih berada di dalam badan pesawat, sehingga tim gabungan yang melakukan evakuasi menggunakan alat potong, alat bantu untuk dapat mengevakuasi 2 korban ini, saudara. Tadi 2 orang yang sudah teridentifikasi adalah pilot dan juga 1 orang penumpang. Dan kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mario Sarong di lokasi. Mario, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Ya, Mario, bisa Anda gambarkan saat ini apa yang sedang dilakukan di sana? Ya, Cindy dan juga saudara, hingga saat ini sore ini, tepat sekitar 2-3 menit yang lalu baru saja dikeluarkan jenazah yang terperangkap di dalam pesawat yang jatuh di wilayah BSD ini. 1 dari 2 korban jiwa yang ada di dalam pesawat. Seperti yang tadi sudah Anda dengar bahwa ada 3 korban dalam peristiwa ini. 1 yang berada di luar pesawat tergeletak di jalan, dan 2 lagi korban jiwanya terperangkap di dalam pesawat. Dan tadi baru saja sekitar 2 menit yang lalu dari pihak BPBD dan juga tim SAR mengangkat jenazahnya yang baru saja berhasil dikeluarkan dari dalam pesawat. Untuk diketahui dari tadi memang saudara, proses terus dilakukan, proses evakuasi terus dilakukan. Kenapa? Karena dengan bentuk pesawat yang ultralight atau kecil ini, saudara, ketika jatuh pesawat remuk, dalam arti tidak berbentuk, sehingga pada akhirnya menyusahkan pihak BPBD dan juga tim SAR untuk menyelamatkan 2 korban yang ada di dalam pesawat tersebut. Sehingga tadi prosesnya cukup terbilang agak sedikit lama untuk mengeluarkan. Ada beberapa alat yang dipergunakan untuk bisa mengeluarkan kedua jenazah dari dalam pesawat tersebut. Namun tadi persis sekitar 3-4 menit yang lalu 1 jenazah sudah dikeluarkan dari pesawat, dan pihak BPBD saat ini, saudara, masih terus mencoba untuk mengeluarkan 1 jenazah lagi yang masih terperangkap di dalam. Saat ini memang saya dan juga kameramen Bodia Vimala saat ini berada di wilayah lapangan Sunburst di wilayah BSD. Kami bersama tim dari BPBD dan juga SAR, plus juga disaksikan oleh warga sekitar yang penasaran bagaimana proses evakuasi jenazah yang dilakukan oleh petugas. Dan hingga saat ini kami masih terus menunggu, masih terus melihat, masih terus akan mengabarkan kepada Anda bagaimana proses mengevakuasi jenazah tersebut dilakukan oleh petugas. Dan saat ini, saudara, seperti yang Anda bisa lihat di layar Anda, kameramen saya, Bodia Vimala, sedang mendekatkan visual ini ke puing-puing pesawat, di mana Anda bisa melihat bahwa pesawat dengan kode PKIFP yang baru saja pada pukul 12 tadi jatuh di lapangan Sunburst, saat ini masih belum diangkat karena posisinya masih ada jenazah yang berada di dalam. Mungkin sedikit terkait dengan apa yang sudah diberikan rilis dari Kementerian Perhubungan sambil kita menunggu proses evakuasi jenazah yang dilakukan. Di mana hingga saat ini menurut keterangan dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara mengatakan bahwa pesawat ini berasal dari Indonesia Flying Club, IFC atau IFC. IFC ini adalah salah satu organisasi yang mewadahi orang-orang yang memiliki ketertarikan untuk belajar soal dunia penerbangan. Ada beberapa program yang dimiliki klub ini, salah satunya adalah Sport Pilot License, di mana ini bukan seperti yang diberitakan atau informasi simpang siur yang sebelumnya mengatakan bahwa berasal dari sekolah penerbangan di Curug, tetapi ini berasal dari IFC. Dan memang tujuan yang seperti
tertulis dalam rilis tersebut adalah memiliki rute tujuan dari Tanjung Lesung ke Pondok Cabe. Ini adalah beberapa riwayat, beberapa histori rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan sambil kita menunggu terus informasi terupdate dari Kementerian Perhubungan, dari aparat kepolisian terkait dengan histori ataupun jejak dari pesawat ini untuk bisa kita kabarkan kepada Anda lebih lengkap lagi. Dan saat ini saudara, visual yang Anda bisa lihat ini kita menyorot ambulan yang dari tadi sudah bersiap untuk mengangkut jenazahnya. Dan memang sampai saat ini memang akan dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. Info terakhirnya seperti itu yang kami dapatkan, bahwa jenazah ini akan dibawa ke sana. Tetapi kami masih menunggu lebih pasti lagi apakah betul akan dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang ataupun mungkin dibawa ke rumah sakit yang terdekat di wilayah sekitaran Tangerang Selatan BSD ini. Petugas sedang bersiap saudara untuk mengangkut jenazah yang baru saja dievakuasi, jenazah pertama, sambil petugas BPBD yang lain berusaha dengan alat bantunya untuk mengeluarkan satu lagi jenazah yang masih terperangkap di dalam pesawat. Dan saudara, hingga saat ini memang seperti yang Anda sudah dengarkan, begitu pula dengan rilis yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, di mana ini ada 3 orang korban dalam peristiwa ini. Seperti yang tadi, satu adalah seorang pilot, satu engineer, dan satu adalah penumpangnya. Hingga saat ini untuk evakuasi jenazah yang dilakukan, kami masih belum memberikan informasi yang lebih tepat. Siapa sebenarnya tadi, apakah itu pilot, ataupun engineer, ataupun penumpang. Tetapi kami akan terus mencari info untuk mengabarkan kepada Anda terkait dengan ketiga korban tersebut. Okay. Ya, Anda bisa melihat saudara, di saat ini sedang dilakukan proses dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana kelanjutan dari proses evakuasi yang dilakukan. Kembali pada Anda, Cindy. Oke, Mario, sudah ada informasikah soal dugaan penyebab jatuhnya pesawat, Mario? Hingga saat ini, Cindy dan juga saudara, memang dari informasi terakhir ini adalah pesawat latih ultralight yang tujuannya tadi sudah saya sampaikan dari Tanjung Lesung ke Pondok Cabe. Namun terkait dengan penyebabnya memang belum diketahui. Tetapi ada info bahwa pada pukul 13.43 tadi pesawat kehilangan kontak. Dan pada pukul 14 atau 14:30 pesawat akhirnya jatuh di wilayah BSD Tangerang Selatan. Info yang baru dapatkan adalah memang tadi sempat kehilangan kontak. Itu info dari Kepala SAR DKI Jakarta yang mengatakan bahwa sempat kehilangan kontak, tetapi setelah itu memang pada pukul 14 jatuh di wilayah BSD ini. Itu informasi yang masih kami dapatkan hingga saat ini. Oke, Mario, kalau tadi sudah ada satu jenazah yang berhasil dievakuasi dari badan pesawat, sudah dibawakah ke rumah sakit RSUD Kabupaten Tangerang atau akan menunggu juga evakuasi satu jenazah lagi, Mario? Kalau melihat dari posisi ambulans saat ini yang sudah menunggu dan saat ini masih berada persis di depan puing-puing pesawat yang jatuh, sepertinya mereka akan menunggu posisi evakuasi yang akan dilakukan berikut. Saya akan menunjukkan kepada Anda dari ambulan visual kita akan coba melihat kepada visual proses yang sedang dilakukan oleh BPBD untuk mengeluarkan satu jenazah lagi. Sehingga seperti yang diduga, ini akan menunggu satu jenazah lagi untuk dievakuasi. Sebab satu jenazah tadi sudah dievakuasi dengan alat bantu dan kemungkinan semoga evakuasi jenazah kedua ini bisa lebih mudah. Karena kalau Anda lihat, itu ada yang memegang kantung jenazah, bersiap-siap untuk mengevakuasi jenazah kedua, dan juga dari pihak BPBD itu sudah mulai bersiap-siap mengambil alatnya, mengambil alat bantu untuk kemudian pada akhirnya ke pesawat dan mencoba mengeluarkan jenazah kedua yang masih berada di dalam pesawat. Koordinasi terus dilakukan antara kepolisian dan juga BPBD. Sampai saat ini memang untuk dari masyarakat sendiri tidak boleh mendekat karena ada polis lain di sini. Sekaligus juga proses itu sebenarnya memang dilakukan secara tertutup sehingga dilakukan secara bersama-sama antara pihak kepolisian dan juga BPBD. Balik kepada Anda sini dan kita akan terus melaporkan kepada Anda proses evakuasinya. Oke, Mario, kalau dari pantauan Anda, pandangan mata ataupun juga mungkin sudah dapat informasi dari tim SAR gabungan, apa yang sejauh ini jadi kendala sebenarnya dalam melakukan proses evakuasi?
Sebenarnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ini adalah pesawat ultralight atau pesawat kecil, pesawat ringan, sehingga ketika dia jatuh di wilayah BSD ini, posisi dari pesawat atau bentuk dari pesawat sudah tak karuan lagi, sehingga memang membuat korban yang ada di dalam itu terhimpit ataupun terjebak di dalam pesawat, sehingga dari posisi pesawat yang memang sudah tak karuan ini perlu alat bantu khusus dari pihak atau petugas untuk mencoba mengeluarkan para korban. Anda bisa melihat ini salah satu visual yang kami sampaikan. Itu adalah pintu dari pesawat yang memang sudah terpisah dari badan pesawat akibat jatuh. Anda bisa melihat posisinya saat ini bahwa pesawat sudah tak karuan lagi bentuknya. Dia memang akhirnya membuat kesulitan para petugas untuk mencoba mengeluarkan tubuh dari jenazah ini, sehingga butuh alat bantu khusus. Dan tadi kami melihat bahwa ada alat bantu yang didatangkan, termasuk ada genset listrik tambahan untuk mencoba mengeluarkan jenazah. Dan tadi sekitar 10 menitan yang lalu jenazah pertama berhasil dikeluarkan, dan kami masih terus menunggu jenazah kedua untuk dikeluarkan dan dibawa ke rumah sakit yang tadi kabarnya ada di RSUD Kabupaten Tangerang. Balik pada Anda, Cindy. Mario, kalau dari informasi yang Anda dapatkan, ini proses evakuasi dilakukan terlebih dahulu atau juga berbarengan sebenarnya dengan proses investigasi soal penyebab jatuhnya pesawat? Ya, kalau dari KNKT sendiri memang saat ini terus melakukan investigasi, termasuk dengan pihak kepolisian plus dengan Kementerian Perhubungan yang tadi juga memberitahukan bahwa akan memberikan update terkini setelah dilakukan investigasi. Proses investigasi terus dilakukan, sekaligus proses evakuasi jenazah. Namun hingga saat ini memang konsentrasi para petugas masih bertumpuk atau masih fokus kepada pengeluaran jenazah. Karena posisinya sudah dari pukul 14 hingga pukul 16.12 ini, proses evakuasi jenazah satu lagi memang masih terus dilakukan oleh pihak BPBD dan juga tim SAR. Kalau Anda bisa melihat saat ini, saudara, ada alat bantu yang kemudian dikeluarkan seperti tali yang ini diduga untuk membalikan tubuh pesawat untuk bisa mengevakuasi jenazah yang mungkin berada di sisi lainnya, sehingga butuh alat bantu lain lagi yakni tali ini. Dan kita masih menunggu proses BPBD ini sedang mengikat pesawat tersebut, dan mungkin akan ada alat bantu lainnya untuk bisa membalikan pesawat tersebut. Mungkin saja diduga posisi tubuh jenazah berada di sisi lainnya dari pesawat, sehingga untuk mengeluarkannya perlu dibalikan atau perlu berpindah posisinya badan pesawat ini untuk bisa dikeluarkan dengan lebih mudah lagi. Mario, ini kan juga terjadi lokasi jatuhnya ada di dekat jalan umum. Artinya ini dekat juga dengan aktivitas masyarakat. Kalau saat ini pantauan Anda seperti apa di sana? Ya betul, Cindy, seperti yang kita bisa kabarkan, perjalanan kami pun ke sini, ke daerah ini pun memang harus menemui macet. Kenapa? Karena di sekitar wilayah Sunburst ini terjadi penumpukan kendaraan, penumpukan masyarakat juga yang ingin melihat atau penasaran ingin melihat langsung bagaimana proses evakuasinya. Begitupun wilayah persis di samping lapangan Sunburst ini penumpukan kendaraan terjadi. Bukan hanya mereka yang penasaran, sebab memang di jalan ini memang adalah jalan umum yang sering dengan padat kendaraan. Sehingga di hari Minggu ini mungkin tempat orang ingin berlibur, di saat orang ingin berwisata menggunakan jalan di sekitaran wilayah lapangan Sunburst ini, pada akhirnya harus tersendat karena adanya peristiwa ini. Begitupun juga harus tersendat karena masyarakat memang mulai berbondong-bondong dari tadi mencoba menyaksikan proses evakuasi yang dilakukan, sehingga mungkin bagi para pengemudi atau pengguna kendaraan yang ingin melewati di wilayah BSD Tangerang Selatan khususnya di lapangan Sunburst ini agar bisa lebih hati-hati ataupun bisa mungkin saja memindahkan jalurnya sehingga tidak terjebak macet ataupun kepadatan kendaraan yang berada di wilayah sini. Tetapi memang untuk wilayah yang berada evakuasi ini memang diberikan polis line dari evakuasi hingga tempat masyarakat menonton ini sekitar 100 hingga 150 meter, sehingga masyarakat tidak bisa terlalu dekat
untuk melihat evakuasi tersebut karena memang itu dilakukan secara intensif dan dilakukan tanpa ada gangguan sehingga ada polisi lain yang memang membentang untuk membuat masyarakat atau warga tidak boleh terlalu dekat berada di proses evakuasi atau melihat lebih dekat. Kembali pada Anda, Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Mario Sarong. Nanti kita update kembali bagaimana proses evakuasi di sana. Dari